Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaza'am mir rabbika ata an hisaba. Hal itu sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhanmu. Menyambung dari ayat sebelumnya adalah bahwa di surga tidak akan engkau mendengar percakapan-percakapan yang penuh kesia-siaan dan perkataan-perkataan yang penuh dusta. Dan Allah sampaikan bahwa hal itu adalah sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhanmu. Selain dari gelas-gelas yang penuh berisi minuman dari air mata tasnim, lalu kemudian kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang banyak terdapat buah-buahan adalah salah satunya anggur. Namun hal yang paling luar biasa Allah sampaikan adalah tentang perkataan-perkataan yang penuh dengan dusta, lalu percakapan-percakapan yang sia-sia itu tidak akan kau dapatkan di surga. Dan itu adalah suatu hal pemberian yang banyak, suatu kenikmatan yang sangat, karena engkau tidak perlu lagi untuk istilahnya memilah-milah, istilahnya untuk mengcounter berita-berita yang penuh kebohongan, berita-berita yang penuh, kalau zaman sekarang istilah populernya adalah hoax. Engkau akan terhindar dari yang namanya fitnah, engkau akan terhindar dari yang namanya apa tuh istilahnya ya, label-label. Kalau kita senantiasa itu mendapat cibiran-cibiran, cemoohan-cemoohan, ejekan-ejekan, itu tidak akan engkau dapatkan di surga. Semua yang buruk-buruk itu perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang penuh kebencian, penuh kemarahan, itu tempatnya adalah di neraka. Makanya untuk menciptakan masyarakat yang penuh dengan cinta kasih, belas kasih, penuh persaudaraan, ya memang salah satu syaratnya adalah dengan senantiasa masyarakatnya itu saling menghormati, saling menjaga, saling memelihara diri-diri mereka itu dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang penuh keburukan. Memang sangat sulit untuk dihindari hal semacam itu, apalagi kalau sudah diiming-imingi dengan kata-kata demi pergaulan. Yang lebih parah lagi, itu adalah suatu budaya, suatu kebiasaan, common sense bagi masyarakatnya. Karena berusaha apapun manusia untuk terhindar dari perasaan permusuhan, dari perasaan dengki, dari perasaan sirik, dari perasaan dendam, itu sangat sulit kalau yang namanya lidah itu sudah bermain di dalamnya. Sangat sulit, sangat. Makanya di dalam Islam itu senantiasa kita untuk saling memaafkan, untuk saling menasehati kepada kebaikan, untuk saling berlapang dada. Bahkan terkadang kita untuk memperoleh suatu jabatan, untuk memperoleh suatu titel, untuk memperoleh suatu harta dunia, itu senantiasa kita itu terkadang salah satu
senjatanya adalah dengan lidah, dengan bibir. Kita lihat, tidak mungkin seorang politikus itu mulutnya tidak tajam. Tidak mungkin seorang ahli strategi perang atau ahli strategi di bidang ekonomi, ahli strategi di bidang apapun. Itu salah satu senjatanya adalah mulut. Dan senantiasa ini, mulut ini, jika dia tidak mengenal itu yang namanya fitrah Islam, tidak mengenal itu yang namanya fitrah agama, tidak mengenal itu yang namanya istilah fitrah kebaikan, itu akan volumenya itu akan langsung diperbesar. Kemampuan lidahnya itu untuk saling menghujat, saling mencaci, saling mencibir, saling mencemooh, saling beradu argumentasi. Maka di dalam bidang akademisi itu, di dalam bidang pendidikan itu, mereka itu senantiasa selalu mengingatkan, apakah yang Anda katakan itu, apakah yang Anda ucapkan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan fakta, kalau tidak sesuai dengan data, berarti Anda telah menyebarkan hoak, telah menyebarkan fitnah. Mungkin di dalam akal pikiran Anda, fitnah, hoak itu adalah suatu hal yang tidak akan membawa suatu hal yang besar di dalam masyarakat. Karena lanatullah itu sudah menutupi. Gak apa-apa kau berkata bohong, ini demi kebaikan. Nah itu tuh kalau sudah berkata berbohong demi kebaikan. Dan luar biasa ya, di dalam masyarakat Islam juga dihalalkan berbohong demi kebaikan itu. Katanya jika kita ada yang bertengkar, kita harus berbohong kepada si A, kita harus berbohong kepada si B agar mereka bersaudara kembali. Entah itu ajaran dari mana, sementara Rasulullah sendiri itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkata yang sia-sia. Karena ini adalah ucapan Allah. Allah berkata, engkau tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pernah akan mendapatkan perkataan yang dusta. Sementara para nabi itu adalah ciri surga yang Allah kirimkan untuk manusia, role figure. Bagaimana mungkin Rasulullah menghalalkan engkau diperintahkan untuk berbohong demi kebaikan? Tidak ada berbohong untuk demi kebaikan. Bahkan sekalipun ucapan yang jujur itu mampu untuk lebih mereka saling bermusuhan, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Biarkan saja si A bermusuhan dengan si B, selama mereka tidak mampu untuk menahan egonya. Karena dasar permusuhan adalah masalah ego. Salah satunya sudah menurunkan ego, pasti akan baik lagi. Bukan masalah kita harus mendamaikan mereka dengan kita berkata berbohong. Kasihan kalau manusia itu sudah di dalam hidupnya Allah katakan adalah tempat kesengsaraanmu, tempat di mana kau mendapat banyak penyakit di dalam. Ditambah lagi kau hidup dalam dunia penuh kebohongan. Kasihan. Allah tidak pernah mengajarkan itu engkau untuk berbohong meskipun demi kebaikan. Tidak ada. Kasihan orang itu sepanjang hidupnya hidup di dalam dunia yang di dalam dunia yang penuh kebohongan. Jadi Allah pastikan tidak ada dunia hoak di sana. Tidak ada dunia perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang penuh kesia-siaan dan dusta. Seluruhnya apa adanya di dalam surga. Dan memang perbendaharaan, kata-kata, ucapan kotor, ucapan jorok, ucapan penuh kesia-siaan di sono, cibiran, hasutan, hinaan, itu tidak akan engkau bisa lagi engkau temukan di sana. Kamusnya sudah hilang, sudah dibuang semua ke neraka. Jadi engkau lebih
nyaman di sana. Alhamdulillahirabbil alamin.